Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rohma Romadoni. Saya berasal dari kelas 1 JJE, program studi perancangan jalan dan jembatan, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Sriwijaya. Dosen pembimbing yaitu Ibu Sri Rezeki Artini, ST, Magister Engineering. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas GIS dan Land Desk Development dengan judul Sinyal GPS dan Data Pengamatan GPS. Latar belakang, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka berkembang pula alat-alat canggih yang dapat membantu kita dalam mengerti perkembangan tersebut. Sebagai penduduk warga negara, kita harus mengikuti perkembangan yang ada di negara kita maupun negara lain, sehingga kita tidak ketinggalan oleh negara lain. Salah satu alat yang bisa kita sebut canggih yaitu GPS atau Global Positioning System. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai sinyal GPS dan data pengamatan GPS. Subpokok bahasan yang pertama yaitu penginformasian jarak atau kode, penginformasian posisi satelit, gelombang pembawa, perjalanan sinyal GPS, cakupan pancaran sinyal GPS, differencing data GPS, data pengamatan single difference atau SD, data pengamatan double difference atau DD, dan data pengamatan triple difference atau TD. Sinyal GPS mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama penginformasian jarak atau kode, yang kedua penginformasian posisi satelit, dan yang ketiga itu gelombang pembawa. Penginformasian jarak atau kode. Ada 2 kode pseudo random noise atau PRN yang digunakan sebagai penginformasian jarak, yaitu kode P atau privat dan kode CA atau clear access. Kode-kode ini merupakan suatu rangkaian kombinasi bilangan-bilangan 0 dan 1. Secara sepintas, kode-kode ini tampak seperti rangkaian kombinasi 0 dan 1 yang acak, sehingga dinamakan pseudo random. Berikut ini gambar struktur kode sinyal GPS. Penginformasian posisi satelit. Selain berisi kode-kode, sinyal GPS juga berisi pesan navigasi atau navigasi message yang berisi tentang informasi coefficient koreksi jam satelit, parameter orbit, almanak satelit, UTC, parameter koreksi ionosfer, serta informasi spesial lainnya, seperti status konstelasi dan kesehatan satelit. Pesan navigasi tersebut ditentukan oleh segmen sistem kontrol dan dikirimkan ke pengguna menggunakan satelit GPS. Salah satu informasi yang terkandung pada pesan navigasi GPS adalah effermis atau orbit, yang biasa disebut broadcast effermis. Dalam broadcast effermis itu, informasi tentang koordinat satelit tidak diberikan secara langsung dalam koordinat 3 dimensi, tapi dalam bentuk parameter-parameter kepelarian orbit GPS yang digunakan untuk menghitung posisi satelit dari waktu ke waktu. Pada umumnya, broadcast effermis itu berisi parameter waktu, orbit satelit, dan perturbasi dari orbit satelit. Gelombang pembawa. Ada 2 gelombang yang digunakan L1 dan L2. Yang pertama, gelombang L1. Gelombang L1 itu membawa kode-kode P dan CA beserta pesan navigasi. Yang kedua, gelombang L2 itu membawa kode P dan pesan navigasi. Gelombang pembawa dimodulasi oleh kode dan pesan navigasi. Dalam memodulasikan suatu gelombang, ada beberapa parameter yang dapat diubah dalam proses modulasi, yaitu frekuensi,
atau modulasi frekuensi, amplitudo atau modulasi amplitudo, dan fase atau modulasi fase. Dalam kaitannya dengan sinyal GPS, modulasi yang digunakan adalah modulasi fase. Ini adalah gambar gelombang pembawa, kode, dan gelombang pembawa yang telah dimodulasi. Dalam proses pemodulasian, sinyal GPS ada dua tahap yang terlibat, yaitu tahap binary to binary modification of codes dan tahap binary biphase modulation. Pada tahap pertama, navigation message ditumpangkan ke kode P dan kode CA. Sedangkan pada tahap kedua, masing-masing kode yang telah membawa navigation message ditumpangkan ke gelombang pembawa L1 dan L2. Selanjutnya, perjalanan sinyal GPS. Sinyal akan melalui medium atmosfer. Saat melalui medium-medium ionosfer dan troposfer, sinyal akan mengalami refraksi dan skintilasi, serta pelemahan. Di samping itu, sinyal GPS juga dapat dipantulkan oleh benda-benda di sekitar pengaman atau multipath, sehingga dalam propagasinya, sinyal akan terbias dan terjadi kesalahan. Sinyal GPS yang dipancarkan oleh satelit ke permukaan bumi dengan bentuk berkas sinyal atau sinyal beam. Ini adalah gambar perjalanan sinyal GPS. Ionosfer altitude 50-2000 km mempercepat dan memperlambat kode. Sedangkan troposfer itu jaraknya 9-16 km memperlambat fase dan kode. Selanjutnya yaitu cakupan pancaran sinyal GPS. Sinyal GPS dipancarkan oleh antena satelit ke arah bumi dalam bentuk berkas sinyal atau sinyal beam. Cakupan pancaran sinyal GPS tidak hanya mencakup permukaan bumi saja, tetapi juga ruang di ketinggian tertentu. Sehingga GPS dapat dimanfaatkan juga untuk aplikasi-aplikasi kedirgantaraan. Dari gambar di samping ini, terlihat sinyal L2 mempunyai ruang cakupan yang lebih luas dibandingkan L1. Ini 21,3 derajat untuk L1 dan 23,4 derajat untuk L2. Di sini garis limit pancaran utama GPS dan di sini pancaran utama sinyal GPS. Selanjutnya yaitu proses pengurangan atau differencing data GPS. Pengurangan differencing antar data pengamatan GPS dapat dilakukan dengan beberapa moda. Di antaranya yang pertama yaitu single difference atau SD, yang kedua yaitu double difference atau DD, dan yang ketiga yaitu triple difference atau TD. Data pengamatan single difference adalah selisih antara dua data pengamatan one way atau OW. Terdapat tiga jenis data SD. Yang pertama yaitu antar pengamat SD, antar satelit, dan antar pouch, ePouch. Dan yang kedua pengamatan double difference, yaitu selisih antara dua data single difference atau 4 data one way ditransform menjadi satu data double difference. Terdapat tiga jenis data double difference. Yang pertama data pengamat dan satelit double difference, dan yang kedua data satelit ePouch double difference, dan yang ketiga data pengamat ePouch. Selanjutnya data pengamatan triple difference adalah selisih antara dua data single difference atau 4 data one way ditransform menjadi satu data pengamatan double difference. Baiklah, itu saja hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.